Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita dalam perjanjian lama, khususnya Kitab Ayub, pasal 2, dan dengan perkenan Tuhan kita akan mempelajari 2 pasal hari ini dan 13 ayat dari pasal 3. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Faiz Fuad, selamat datang. Selamat Dr. datang. Adil Habib, Selamat datang Saudara Ayat, Tuhan berkati. juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Faiz, saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 2, kemudian kembali kepada Anda untuk bertanya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawa. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi peristiwa berkembang. Tidak hanya harta dan ternaknya, bukan hanya dia kehilangan rumah dan Ya. anak-anaknya, Ya. tetapi juga perkembangan peristiwa ini telah mencapai tubuhnya. Saya ingin mengajukan pertanyaan dari segala usia dan semua penderita. Mengapa rasa sakit ada dalam kehidupan orang percaya? Mengapa Tuhan mengizinkan Ayub sakit? Saya bisa menjawab dengan 2 perikop utama, masing-masing akan dilanjutkan dengan banyak poin. Perikop utama pertama adalah rasa sakit yang tak terhindarkan. Perikop utama kedua adalah berkat dari rasa sakit. Rasa sakit tidak bisa dihindari. Kita hidup di padang belantara di dunia yang jatuh. Kita menderita akibat dosa. Dunia diserahkan kepada iblis yang menguasai dunia ini. Kristus ditolak di dunia ini, di mana hasil dosa yang tidak terhindarkan yaitu penyakit, kelelahan, kesulitan, dan kematian. Jadi kita tidak terkejut untuk menghadapi akibat dosa yang tidak terelakkan baik kita sebagai seorang percaya ataupun tidak. Tetapi orang percaya lebih mungkin untuk dicobai. Mengapa Tuhan mengizinkan orang percaya mengalami pencobaan? Hanya karena Tuhan menggunakan pencobaan untuk menghasilkan atribut moral yang luar biasa. Dan saya dapat menyebutkan beberapa dari sekian banyak tujuan yang Tuhan hasilkan dalam diri orang percaya melalui rasa sakit dan pencobaan. Misalnya, rasa sakit menguji kemurnian iman, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman dibuktikan melalui ujian. Apakah kita benar-benar beriman atau kita hanya mengklaim demikian?
Iman diuji untuk dibuktikan. Bukan hanya itu, rasa sakit adalah kesempatan untuk menghasilkan atribut moral Kristiani yang membuat kita menjadi serupa dengan gambar putranya. Ujian menghasilkan penderitaan dan penderitaan menghasilkan ketekunan. Tanpa penderitaan kita tidak akan menikmati sifat-sifat ini. Bukan hanya itu, tapi pencobaan adalah kesempatan untuk dimahkotai. Ini adalah ujian bahwa ketika saya melewatinya, saya mendapatkan upah dan juga mahkota. Rasa sakit adalah kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya kecuali saya melihat Dia bersama saya dalam kesengsaraan. Rasa sakit adalah kesempatan untuk menyelidiki diri sendiri. Kapan kata janda Sidon, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia menyelidiki dirinya sendiri yang menemukan bahwa dia harus bertobat dari dosanya. Ketika Yusuf memenjarakan saudaranya, mereka berkata, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sok hatinya ketika ia mohon belas kasihan? Kepada kita, kesaran buat seseorang menyelidiki dirinya sendiri. Jadi saya pikir jika kita terus menjelaskan lebih lanjut, kita akan buktikan lebih dari satu episode. Untuk membuktikan bahwa Benar. Tuhan mengizinkan kesengsaraan Benar. untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan buah. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Saya pikir Dr. Adele bisa menambahkan banyak. Seperti dikatakan Saudara Fayez, ada tujuan untuk cobaan di masa sekarang. Ada juga berkat abadi bagi orang beriman yang menanggung cobaan dengan kesabaran. Seperti Alkitab katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saya juga berpikir satu berkat dari kesusahan adalah bahwa semakin banyak orang beriman merasa sakit, semakin dia hidup dalam kekudusan. Ada kekurangan dalam hidup orang percaya yang tidak dapat dimurnikan kecuali melalui rasa sakit, seperti api memurnikan emas dan perak. Melalui rasa sakit saya belajar untuk hidup dalam kekudusan. Saya ingat dari ilmu botani bahwa tanaman membutuhkan cahaya untuk metabolisme, tetapi juga membutuhkan panas agar buah bisa matang. Dan semakin panas, semakin cepat juga buahnya matang. Buah sebelum matang tidak memiliki rasa, tetapi ketika matang menjadi enak. Dan berkali-kali Tuhan mengizinkan panas dan juga rasa sakit untuk masuk ke dalam kehidupan orang beriman agar dia bisa merasakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda kembali setelah rehat untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tetaplah bersama kami. Kita melihat pribadi Ayub hari ini di bawah kebrutalan yang luar biasa. Kita melihat Ayub telanjang dari pakaian tubuhnya dan pakaian jiwanya yang kehilangan harta benda, anak-anak, kesehatan fisik dan persahabatan yang menghibur. Iblis berbohong dan berkata bahwa Ayub akan menyerah kepada Tuhan ketika datang ke tubuh dan kesehatannya, dan bahwa dia akan mengutuk Tuhan. Tetapi Ayub tidak mengutuk Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhannya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Sebelum rehat, kita mendengar tentang manfaat rasa sakit. Jika saya berada dalam situasi Ayub, saya tidak akan merasakan manfaat ini pada saat sakit, sementara saya menderita penyakit sampar yang menyakitkan seluruh tubuh. Di tengah rasa sakit seperti itu, bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya sendiri dan mengubah kata-kata ini menjadi kenyataan yang menghibur saya di tengah rasa sakit saya? Baik. Apa yang bisa saya lakukan ketika di tengah rasa sakit dan masih belum melihat hasilnya, dan saya hanya melihat situasi saat ini? Bagaimana saya bisa dihibur? Menurut saya, maka di sini ada dua hal yang sangat penting. Pertama, Alkitab beritahu kita memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya tahu bahwa saya tidak akan menemukan kegembiraan di tengah pencobaan. Tidak ada orang yang bergembira saat dicobai. Ini adalah hal wajar. Tapi saya menunggu yang baik, artinya saya mengharapkan bahwa pasti Tuhan memiliki tujuan pada akhirnya. Jadi, pertama saya tidak berharap saya akan bersuka cita ketika sifat manusia kita yang rapuh, rentan, tidak tahan dengan cobaan, reaksi spontannya adalah sedih, cemas, dan takut. Inilah yang disebut Alkitab kelemahan.
bersimpati dengan kelemahan kita, Dia tahu potensi kita. Hal kedua sangat penting adalah tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya bahwa anak-anak hikmat membenarkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Hikmat adalah Tuhan dan anak hikmat adalah orang-orang yang beriman. Bahkan jika mereka tidak Jika memahami. mereka tidak paham, mereka akan berkata kepadanya, Anda tidak pernah membuat kesalahan. Anda tidak akan pernah melakukan kesalahan. Meskipun saya tidak memahami sekarang, engkau tidak tahu sekarang. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak membuat kesalahan. Bahwa Dia mengasihi saya dan bahwa Tuhan tidak menginginkan apapun dari saya kecuali kebaikan. Saya tidak memahami mengapa ini terjadi, tapi aku tahu bahwa di balik uluran tangan disiplin ada hati yang penuh kasih. Yang suka melakukan segala sesuatu yang baik dan pikirannya baik untuk kita. Jadi saya berkata kepadanya, saya percaya engkau dan saya menunggu engkau. Dan saya akan melihat hal yang baik dalam keadaan sulit saya dan saya akan menunggu untuk melihat. Mengapa engkau mengizinkan ini? Jadi salah satu hal terindah yang dikatakan Ayub di pasal 13. Dari kitab ini, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Artinya, seperti saya melihat dia memegang pisau dan akan membunuh saya. Tapi bahkan jika dia melakukannya, saya akan percaya kepadanya dan menunggunya. Saya selalu menyarankan setiap orang yang menderita untuk mengganti mikroskop dengan teleskop. Seringkali orang percaya yang menderita melakukan kesalahan. Mereka menggunakan mikroskop untuk melihat cobaan keras. Segalanya terlihat begitu diperbesar. Dengan segala detailnya di matanya. Dan dia hidup dalam suasana hati yang demikian. Dan masalahnya selalu ada di hadapannya. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Tetapi ketika dia mengesampingkan mikroskop dan menggunakan teleskop untuk melihat akhir dari kesengsaraan, akan menjadi akhir yang mulia dan bahwa dia akan dibawa keluar dari kesusahan. Orang beriman yang menggunakan mikroskop tidak dapat melihat apapun kecuali detail dari rasa sakitnya sendiri. Orang beriman yang mengesampingkan mikroskop dan menggunakan teleskop akan berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Ada rasa sakit tetapi ada kemuliaan setelahnya. Ini akan membantu orang percaya untuk mengetahui bahwa kesudahan akan selalu untuk kebaikannya dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara Adel, saya butuh komentar Anda tentang menargetkan tubuh Ayub dan mengapa setan menargetkan tubuhnya secara khusus. Maksud saya cerita tentang luka yang memenuhi tubuh Ayub. Dalam serangan yang dilakukan setan terhadap Ayub, kita melihat bahwa setan punya tujuan namun Tuhan punya tujuan lain. Ketika iblis menggoda orang percaya, ia ingin mengeluarkan yang terburuk dari orang itu. Namun saat Tuhan menguji orang percaya, dia ingin mengeluarkan yang terbaik dari orang itu. Ketika iblis melihat semua hal yang lalu itu tidak berhasil, maksud saya ketika setan menghabisi semua lembu, semua domba, semua hamba dan anak Ayub, dan ia mendapati semua pencobaan ini tidak berhasil, jadi dia memukul dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, kesehatan. Bahkan iblis berkata, orang akan memberikan segala yang dipunyainya untuk ganti nyawanya. Dia memukul Ayub dengan bagian yang sakit untuk mengeluarkan yang terburuk dari Ayub, yaitu mengutuk Tuhan, dan itu tidak terjadi. Ada dua tujuan Tuhan yang sangat penting dalam pencobaan, yaitu penyucian dan peningkatan. Dia ingin menyucikan Ayub dari kekurangannya yang kecil, yaitu pembenaran terhadap diri sendiri. Dan Tuhan sangat rindu untuk meningkatkan Ayub ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Artinya bahwa dalam pencobaan yang sama yang dialami Ayub, iblis memiliki tujuan satu dan Tuhan memiliki tujuan lain. Dan Tuhan selalu menjadi pemenangnya. Benar. Dr. Fayez, Ayub kehilangan semua miliknya. Dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan anak-anaknya, dan dia hanya memiliki istrinya. Bahkan kesehatannya menjadi Yang di sini dia memburuk. kehilangan kesehatannya. Jadi dia hanya memiliki istrinya yang seharusnya menjadi penolongnya. Istrinya harusnya menguatkannya. Tapi dia berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kami membutuhkan komentar Anda atas perkataan wanita ini yang seharusnya menjadi penolong dan pendorongnya. Dan mengapa iblis tidak mengambilnya dengan cara yang sama dengan anak-anaknya? Maksud saya, dia berlidah tajam. Saya hanya ingin mengatakan dan menarik perhatian pemirsa yang terkasih bahwa ini adalah ujian ke-6 Dari istrinya. dari istrinya. 3 pencobaan pertama mengambil seluruh kekayaan. Percobaan keempat mengambil semua anak. Dan pencobaan kelima mengambil kesehatan. Saya ingin menarik perhatian pemirsa pada masalah kesehatan itu. Bukan hanya penyakit kulit, ini dimulai dengan penyakit kulit yang mengeluarkan nanah atau semacamnya. Tapi saat kita membaca seluruh kitab, kita akan menemukan bahwa penyakit ini telah menghasilkan sesuatu yang pasti diketahui oleh dokter yang disebut septikemia, yang berarti bahwa darah terinfeksi dan mikroba beredar ke seluruh tubuhnya dan mengakibatkan masalah jantung, masalah gusi, masalah gigi.
dan masalah usus. Dia sering mengalami kolik dan juga depresi. Dia memiliki 14 atau 15 masalah kesehatan akibat penyakit kulit ini. Ini adalah cobaan kelima, 3 cobaan merenggut harta dan cobaan keempat mengambil anak, serta ujian pencobaan kelima merenggut kesehatan. Cobaan keenam adalah penelantaran istrinya yang seharusnya menghidupinya. Dia mengatakan kepadanya kata-kata yang berarti, "Ya ampun, apakah kau masih hidup setelah semua ini? Engkau lebih baik mati." Dalam terjemahan bahasa Arab berkati Tuhan dan mati, tetapi sebenarnya yang menerjemahkan seperti itu dengan sopan berusaha menghindari penulisan aslinya, yang dalam bahasa aslinya terkutuklah Tuhan dan mati, yang berarti menghina Tuhan atau menghujat Tuhan. Iblis menggunakannya untuk mencoba mendorong Ayub melakukan hal yang ingin dia lakukan. Ketika dia berkata kepada Tuhan, "Ulurkanlah tanganmu. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Dan di sini dia berkata kepada Ayub, "Kutukilah Tuhan." Tetapi dia menjawab dengan cara yang sepenuhnya sopan. Dia tidak mengatakan kepadanya, "Kau bodoh," tapi engkau berbicara seperti perempuan gila. Lalu dia menambahkan ungkapan yang indah, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Artinya, ketika Allah memberikan sesuatu yang baik, kita menerimanya, maksudnya menerimanya sebagai pemberian. Dan demikian pula ketika Tuhan mengulurkan tangannya dengan kesengsaraan, pemberian ini juga harus kita terima sebagai upah. Saya pikir iblis juga kembali kepada sejarah masa lalu. Dan ingat ketika dia mendorong bapa pertama kita Adam untuk jatuh melalui Hawa. wanita itu Hawa, dia ingin mengulanginya terhadap Ayub. Jadi dia coba menggunakan istri Ayub untuk membuatnya jatuh, seperti yang dilakukan pada Adam sebelumnya. Kata yang awalnya digunakan adalah bodoh. Dan masalahnya bukan hanya apakah dia berpendidikan ataukah tidak, dia adalah seorang yang bodoh. Seperti Nabal yang namanya berarti kebodohan. Mohon beritahu kami tentang orang-orang yang menghina Tuhan dan juga menentang Tuhan. Apakah masalahnya hanya kurang pengetahuan atau sikap menentang Tuhan, orientasi keras kepala terhadap Tuhan? Tentu saja ini bukanlah kurangnya pengetahuan. Orang Baal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Mereka yakin bahwa Tuhan itu ada karena ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi mereka tahu Menolak bahwa Tuhan itu ada, tetapi untuk menenangkan hati nurani mereka, mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tidak ada Tuhan. Atau mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan itu ada tetapi dia tidak adil. Karena dia tidak menghargai kelemahan manusia dan tidak ada di hatinya kecuali kekejaman terhadap manusia, maka mereka menghinanya. Ini adalah mekanisme pertahanan orang jahat yang melampaui Tuhan. Digunakan untuk pergi jauh dan Sikap juga kasar terhadap Tuhan. melawan Tuhan. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya Silakan. punya pertanyaan. Di bagian terakhir di ayat 3 dia berkata, "Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menyelakakannya tanpa alasan." Ini membuatku merasa bahwa iblis telah menghasut Tuhan melawan Ayub tanpa alasan. Apakah iblis benar-benar bisa menghasut Tuhan melawan Ayub tanpa alasan? Mohon jelaskan. Frasa tanpa alasan berarti dalam bahasa aslinya tidak adil. Berarti alasan Anda mendorong saya untuk merentangkan tangan saya pada Ayub tidaklah benar. Saya punya alasan lain, bukan bahwa tanpa alasan dari sisi saya, tapi karena tanpa alasan dari sisi Anda, karena apa yang Anda katakan salah. Saya bekerja sesuai dengan rencana dan alasan saya, bukan karena alasan yang Anda sebutkan. Alasan Tuhan membuat Ayub mengalami keadaan ini akan menjadi jelas nanti di akhir kitab. Ya, tetapi ini bukanlah alasan yang disebutkan iblis. Apakah dengan tidak berarti apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Kata membujuk aku aslinya berarti Anda memprovokasi saya untuk mengambil tindakan. Dan kata-kata tanpa alasan berarti bahwa dia tidak punya alasan untuk membuat Tuhan membawa Ayub ke dalam kesengsaraannya. Ketika setan berkata kepada Tuhan bahwa Ayub takut akan dia hanya karena kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya. Seolah ia memprovokasi untuk Tuhan mengambil tindakan untuk membawa kesengsaraan pada Ayub. Untuk membuktikan kepada iblis bahwa yang membuat Ayub takut akan Tuhan bukanlah kebaikan yang diterima darinya. Tetapi Tuhan bermaksud untuk menggunakan kesengsaraan yang melaluinya setan memukul Ayub.
dan untuk mengobati kelemahan lain yang setan tidak ketahui dalam diri Ayub yang merupakan kebenaran diri, kesombongan rohaninya. Jadi apa yang Tuhan maksudkan dengan tanpa alasan adalah mengatakan kepada setan ini bukan karena alasan yang Anda katakan bahwa Ayub takut akan Tuhan karena kebaikan. Dan buktinya ketika kebaikan itu diambil dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tetapi aku akan membuatnya menderita karena alasan lain yang tidak kau lihat, yang merupakan pembenaran diri sendiri. Sehingga akhirnya dia bertobat dalam debu dan abu dan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Siapa pemenangnya pada akhirnya? Selama kesengsaraan, Ayub bukanlah seorang pemenang, tetapi di akhir kitab dia adalah seorang pemenang dan segala sesuatu bekerja bersama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa iblis setelah percobaan ke-6, di mana dia membayangkan bahwa dia bisa berhasil menyebabkan istri Ayub membuatnya mengutuk Tuhan, dan Ayub merusak rencananya, iblis menghilang dari tempat kejadian dan tidak muncul sampai akhir kitab, seolah-olah dia menderita kekalahan berat dengan KO dan memahami bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Ayub. Jadi dia menghilang dari tempat kejadian sampai akhir kitab. Ini adalah sangat luar biasa. Saudara Fayez, mulai dari ayat 11 datanglah 3 orang teman Ayub. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Mohon ceritakan tentang ketiga pria ini. Ketika mereka datang, mereka tidak berbicara atau melakukan apapun, mereka berdiam diri selama 7 hari dan menangis. Inikah saya mengatakan bahwa ini adalah pencobaan ke-7. Jika semuanya telah berakhir setelah 6 pencobaan pertama Ayub, dia akan memiliki alasan baru untuk bangga pada dirinya sendiri. Dan dia akan memiliki alasan baru untuk akar pembenaran diri menjadi lebih dalam. Sampai binasa aku tak mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Dan dalam kesehatan saya tidak berbuat dosa. Dan dalam penyakit juga, jadi tidak ada yang seperti saya. Jika demikian, maka Tuhan akan gagal dalam proyeknya. Dan Tuhan tidak pernah gagal, yang mulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikannya. Maka ujian ke-7 datang melalui sahabat-sahabatnya. Di sini kita menemukan bahwa dia memiliki 3 teman, tapi nanti kita akan memahami bahwa dia memiliki teman yang lain. Seperti Elihu bin Barahel, orang Bus, tapi mereka bertiga tepatnya. Adalah teman dekat Ayub yang sangat mengasihinya dan mereka saling berurusan. Yang membedakan mereka adalah bahwa mereka juga memiliki kebenaran diri sendiri. Artinya mereka mempertahankan konsep bahwa segala sesuatu yang dihadapi seseorang adalah hasil dari karyanya sendiri. Jika Anda menabur yang baik, Anda akan menuai yang baik dan juga sebaliknya. Dan tidak ada asap tanpa api. Jadi mereka sangat intuitif bahwa apa yang terjadi pada Ayub adalah sesuatu yang hanya dapat terjadi pada orang berdosa. Jadi mereka menangis dan meneburkan debu di atas kepala mereka dan duduk bersamanya di tanah. Mata mereka menuduhnya seperti yang akan kita pahami Melalui nanti peristiwa. dari pembicaraan mereka bahwa dia tentu telah melakukan kejahatan besar karena mereka mengira bahwa apa yang terjadi padanya tidak dapat terjadi kecuali bagi seorang pendosa tentang Allah. Mereka menyentuh bagian yang masih dia simpan, kebenaran dirinya, martabat dan pekerjaannya. Mereka mulai menuduhnya dan itulah yang menyebabkan perasaan Ayub meledak dari dalam dan dia mulai salah menghubungkan hal-hal kepada Tuhan. Benar, itulah yang akan kita ketahui nanti saat Saya kita ingin melanjutkan. menambahkan sedikit saudara Silakan. ayat. Nampaknya mereka diatur menurut usia. Elifas orang Teman adalah yang tertua, nomor 2 adalah Bildad, dan Zofar nomor 3. Dan setiap mereka berbicara seperti yang terlihat menggunakan logika tertentu. Elifas orang Teman berbicara sebagai lelaki tertua yang hidup cukup lama untuk memiliki pengalaman. Namun Bildad orang Suah berbicara dari sudut pandang seorang yang sedang bernostalgia. Jadi dia selalu kembali ke masa lalu setiap dia berbicara. Namun yang ketiga, Zofar orang Naamah berbicara melalui logika hukum agama. Jadi masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam perkataannya. Perkataan mereka akan muncul nanti, tetapi saya butuh komentar Anda tentang ketika mereka datang untuk menghiburnya, tetapi mereka hanya diam saja. Apa yang dikatakan oleh kesunyian sahabat-sahabatnya kepada kita? Mereka bungkam karena melihat apa yang terjadi pada Ayub tidaklah mudah. Mereka melihatnya dalam kondisi yang mengenaskan dan
Seluruh tubuhnya penuh bisul dan jerawat dari kepalanya sampai ke jari kakinya. Sampai-sampai dia duduk di satu tempat seperti tumpukan sampah dan dia mengambil sebuah pecahan tembikar untuk mengikis dirinya sendiri. Tak pernah terpikir bahwa Ayub sang tokoh besar akan terpuruk dalam situasi seperti itu. Jadi mungkin diamnya mereka adalah karena kengerian bencana itu. Atau mereka mungkin berpikir selama 7 hari itu tentang apa yang dapat menyebabkan Ayub berada dalam situasi seperti itu. Jadi mereka coba buat kesimpulan yang muncul dalam percakapan yang akan datang. Oke, Allah campur tangan dan ketika manusia gagal Allah dalam campur tangan. menghibur, hanya Tuhanlah yang dapat menghibur. Terima kasih banyak. Tentunya hadirin memiliki hal-hal untuk dibagikan tentang apa yang mereka pelajari di episode hari ini. Rasa sakit tidak bisa dihindari, tetapi saya tidak sendirian. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Baik. Kita bisa keluar dengan slogan dari episode ini, ganti mikroskop dengan teleskop, karena sebenarnya pada saat sakit kita fokus pada diri kita sendiri dan ini mengingatkan saya pada gambar mikroskop, tapi menurut saya jauh lebih baik beralih ke gambar teleskop. Juga karena ada konsekuensi kesengsaraan dan tidak ada yang kokoh dalam hidup kita, adalah baik untuk berpegang pada hal-hal yang teguh, bahwa Tuhan itu pengasih dan bahwa Dia selalu menginginkan kebaikan kita dan ditunjukkan melalui seluruh Alkitab dan landasan kokoh yang dapat saya pegang, bahkan jika saya tidak memahami apapun. Baik. Ihab, Salah satu berkat dari rasa sakit adalah mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Ini kesempatan untuk menyelidiki diri sendiri supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Paulus katakan mengenal Dia persekutuan dalam penderitaannya. oke. Saya akan mengatakan bahwa seringkali kita melihat seorang percaya yang sedang dalam pencobaan, lalu kita katakan seperti yang dikatakan sahabat-sahabat Ayub, bahwa pasti dia telah melakukan kejahatan besar, dan kita seringkali melupakan bahwa seringkali Allah mengizinkan pencobaan untuk disiplin kita, atau untuk membuktikan keaslian iman kita, atau karena mengetahui bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Kesalahpahaman. Terima kasih Tuhan berkati, terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, sahabat-sahabat Ayub diam dan tidak bisa menghiburnya. Ketika semua orang diam, bahkan ketika surga diam, dan Anda tidak dapat menemukan jawaban atas setiap pertanyaan Anda, ketika para penghibur tetap diam dan Anda tidak dapat menemukan siapapun untuk bisa menghibur Anda, dan ketika tidak ada bantuan dari orang terdekat Anda, istri Anda, sahabat-sahabat Anda, anak-anak Anda tidak sendiri. Lihatlah ke atas dan tanyakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Biarlah ada hubungan antara Anda dan Tuhan dan ketahuilah bahwa Anda sangat berharga di hati Tuhan. Ketika semua orang diam, Tuhan akan berbicara. Ketika Anda tidak dapat menemukan jawaban dari manusia, alihkan pandangan Anda, jawaban akan datang. Apa yang kuperbuat kau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa tujuanmu ya Tuhan? Dari rasa sakit dan kesusahan yang saya alami, Dia akan memberitahu dan Anda akan tahu kebaikan yang Anda akan dapatkan. Oleh karena itu, janganlah membuang kepercayaan Anda yang memiliki upah yang besar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.